Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Mumanis. Apa kabar teman-teman? Dalam video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat kue kering kacang tanah. Kue ini seringkali disuguhkan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Apa saja bahan dan bagaimana cara pembuatannya? Kita simak videonya sampai selesai. Pertama, saya akan menyangrai kacang tanahnya dulu. Ini saya menggunakan 250 gram kacang tanah. Saya menggunakan kacang tanah yang sudah dikupas ya teman-teman. Setelah kacang tanahnya agak kecoklatan, saya matikan api kompor, lalu saya pindahkan ke tempat yang lain atau wadah yang lain. Saya akan tunggu dulu agak dingin ya teman-teman sebelum dihaluskan. Dan ini kacang tanahnya sudah agak dingin atau hangat. Akan saya haluskan menggunakan chopper. Dan ini sudah selesai saya haluskan. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Bahan dan cara pembuatan. Kacang tanah yang sudah dihaluskan, tepung terigu, gula halus, garam, vanili bubuk, serta minyak goreng sebanyak 300 ml. Di sini saya sudah siapkan wadah untuk menguleni bahan. Saya masukkan terlebih dahulu terigu, lalu saya masukkan juga kacang tanah. Setelah kacang tanah dan terigu masuk, kita akan aduk rata. Setelah tercampur rata, kita masukkan garam dan vanili bubuk. Lalu kita aduk rata sebentar. Setelah itu kita masukkan gula halus. Ini saya menggunakan gula pasir yang saya haluskan sendiri ya teman-teman. Kalau di rumah ada stok gula halus silahkan digunakan. Ini saya stok gula pasir di rumah agak banyak ya, jadi saya manfaatkan untuk dijadikan gula halus. Setelah gula halusnya tercampur rata dengan bahan lain, lalu kita masukkan minyak goreng secara bertahap. Lalu lanjut kita uleni bahannya sampai adonannya itu bisa dipulung. Untuk penambahan minyak goreng dimasukkan ke dalam adonan secara bertahap ya teman-teman. Jangan sampai adonannya itu terlalu lembek karena setiap kelembapan tepung terigu itu berbeda-beda. Di sini minyak gorengnya terpakai semua ya teman-teman sebanyak 300 ml. Jadi untuk penambahan minyak goreng itu disesuaikan dengan kelembapan tepung terigu masing-masing ya teman-teman. Pokoknya kalau adonan sudah bisa dipulung atau sudah kalis berarti itu sudah cukup. Kurang lebih tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman. Sudah kalis, sudah tidak ada lagi yang menempel di wadah dan bisa dipulung. Dan bahan kue keringnya sudah bisa digunakan. Sebelum mencetak kue kering kacangnya, saya terlebih dahulu akan mengolesi loyang menggunakan mentega agar tidak lengket ya teman-teman pada saat dipanggang nanti.
Selanjutnya kita akan mencetak adonan. Kita ambil secukupnya adonan untuk kita cetak. Saya di sini menggunakan bantuan alat rolling pin ya teman-teman untuk memipihkan. Di sini saya alasi dengan plastik agar tidak lengket. Untuk ketebalan adonannya silahkan disesuaikan dengan cetakan yang teman-teman punya. Saya menggunakan cetakan berbentuk hati yang tidak terlalu besar, kurang lebih tingginya itu hanya setengah ruas jari. Oh ya teman-teman, saya hampir lupa, kalau misalkan adonannya terlalu lembek, teman-teman bisa masukkan ke dalam kulkas dulu ya selama kurang lebih 10 menit agar adonannya itu agak set. Setelah selesai dicetak, kita pindahkan ke dalam loyang yang sudah kita olesi dengan mentega. Disusun rapi seperti ini ya teman-teman, dan diberi jarak sedikit karena nanti pada saat dipanggang adonannya itu sedikit agak mengembang. Sudah selesai saya cetak semua, tahap berikutnya kita akan membuat olesan. Untuk bahan olesannya, di sini saya menggunakan 2 butir kuning telur dan 1 sendok makan minyak goreng. Untuk minyak goreng bisa diganti dengan 1 sendok makan susu kental manis ya teman-teman. Penambahan minyak goreng atau susu kental manis pada bahan olesan itu bertujuan untuk hasil kue keringnya itu cantik ya teman-teman, mengkilat atau glowing. Setelah bahan olesannya siap, kita langsung oleskan ke adonan. Untuk olesan yang tidak terlalu tebal, silahkan dioles 1 kali saja. Tapi apabila ingin hasil yang lebih maksimal, silahkan diulangi 2-3 kali olesan. Dikarenakan stok wijen saya itu habis ya teman-teman, jadi saya berinisiatif untuk menambahkan sprinkle agar lebih cantik. Tapi ternyata untuk penambahan sprinkle ini hasil akhir dari pemanggangan itu kurang cantik ya teman-teman, karena sprinklenya itu meleleh. Panaskan terlebih dahulu oven selama kurang lebih 10 menit. Di sini saya menggunakan oven tangkring ya teman-teman. Setelah oven dipanaskan kurang lebih 10 menit, kita masukkan adonan kue kering, lalu kita panggang kurang lebih selama 40-45 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Agar matang merata, pada saat pemanggangan 20 menit pertama, teman-teman bisa pindahkan posisi loyang atas ke bawah dan posisi loyang bawah ke atas. Kita panggang kembali selama 20 menit sampai kue keringnya matang. Untuk api kompor saya menggunakan api kecil ya teman-teman, agar kue keringnya tidak mudah gosong. Dan lubang yang berada di atas oven itu dibuka saja ya teman-teman. Setelah dipanggang kurang lebih selama 40 menit, ini sudah matang ya teman-teman. Warnanya sudah cantik. Akan saya keluarkan terlebih dahulu dari dalam oven. Sebelum kita masukkan ke dalam toples, kita pindahkan dulu ke cooling rack ya teman-teman agar cepat dingin. Dan kue kering yang sudah dingin akan saya susun ke dalam toples seperti ini. Saya menggunakan toples ukuran setengah kilo ya teman-teman. Kue kacang yang saya buat ini hasilnya itu kokoh, tidak mudah hancur, tetapi tidak keras ya teman-teman. Pada saat digigit itu sangat lumer banget di mulut, enak banget. Dan ini sudah selesai saya susun, hasilnya seperti ini, cantik banget. Bisa banget ini buat ide jualan ya teman-teman. Kita cek ya bagaimana tingkat kematangannya, sudah pas atau tidak. Kita lihat bawah kue kacangnya, Masya Allah ini cantik banget. Tingkat kematangannya pas. Dan kita lihat dalamnya, Masya Allah ini matang sempurna. Berarti kue kacang kita berhasil.
Sekian untuk video kali ini, semoga resep yang saya bagikan bermanfaat untuk teman-teman. Dukung terus channel Mumanis dengan cara like, comment, and subscribe. Serta saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu mendukung channel Mumanis, yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman. Jangan lupa juga aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.